Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danang Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam bab 8 yang berjudul Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi. Langsung saja materi pertama yang akan dibahas berjudul Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab, yakni alima ya'lamu ilman artinya mengetahui dan pengetahuan. Secara etimologis, ilmun artinya jelas, terang, baik proses perolehannya maupun objek kajiannya. Pengetahuan atau knowledge diperoleh manusia dengan cara memberdayakan panca indera terhadap segala objek. Dengan demikian, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati atau alqalb. Adapun ilmu dalam arti sains atau ilmu pengetahuan atau disebut juga pengetahuan ilmiah adalah suatu sistem pengetahuan yang menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu dan disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu sehingga menjadi satu kesatuan sistem. Orang yang beriman dan berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dianugerahi kedudukan istimewa. Perhatikan firman Allah berikut. Hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia di sisi Allah. Demikian juga, mulialah orang yang mempelajari, menguasai, dan mengembangkannya. Orang yang menguasai disiplin ilmu disebut alim dalam bentuk jamak yaitu ulama. Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa hanya ulamalah dari sekian banyak umat manusia yang takut kepada Allah. Sekarang tentang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bening melahirkan karya seni yang beradab, sedangkan hati yang kotor tentu melahirkan karya seni yang tidak beradab. Seni itu indah, dan keindahan adalah sifat Tuhan. Cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan. Ini disebabkan Tuhan mencintai keindahan. Dalam dunia modern, seni menjadi bagian penting dari modernitas. Dengan dukungan penuh perangkat canggih, refleksi dan produk kesenian merambah ruang-ruang keluarga dan masyarakat, termasuk ke dalam dunia pendidikan tinggi dengan membawa berbagai nilai baru. Seni dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan, di sisi lain dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Bagaimana pandangan Islam tentang ekonomi? Segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Menurut A.M. Saifuddin, ada 6 pokok perekonomian. 1. Barang dan jasa yang diproduksi. 2. Sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. 3. Sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi. 4. Efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. 5. Antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. 6. Ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Jadi, keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain.
Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Bangsa yang ekonominya kuat akan menjadi bangsa yang berwibawa di hadapan bangsa-bangsa lain. Dengan ekonomi yang kuat dan stabil, suatu negara dapat membantu negara lainnya. Sebuah negara dipandang kuat bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena kekuatan ekonominya. Sebaliknya, negara itu dianggap lemah manakala ekonominya tidak maju, tidak stabil, dan tidak kuat, meskipun misalnya secara militer itu kuat. Sekarang kita membahas tentang politik. Politik dalam term Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral atau yang tak terpisahkan dari fikih Islam. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan sebagai berikut. Ya, ada 3 fikih politik. Yang pertama siyasah dusturiyah, yang kedua siyasah dauliyah, dan yang terakhir siyasah maliyah. Di sini saya tidak akan menjelaskannya satu-satu, karena nanti mungkin akan terlalu panjang videonya. Jadi nanti teman-teman atau Bapak dosen bisa membacanya sendiri. Begitu. Sekarang kita membahas tentang pendidikan. Siapakah yang mendidik Nabi Muhammad? Menyangkut soal ini, Nabi sendiri pernah bersabda dalam hadisnya, Tuhanku telah mendidik aku, dan Tuhanku memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku. Coba cermati teks berikut. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Nah, sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51-53 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Quran Surat Yunus ayat 62 dan Quran Surat Ali Imran ayat 110. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara kuroni dan menyentuh ketiga ranah yang ada di dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Menurut Ibnu Sina, manusia terdiri dari 2 unsur. Pertama, al-jism, artinya jasmani manusia. Kedua, an-nafas. An-nafas mempunyai 2 daya, yaitu daya untuk berpikir, namanya al-aql, berpusat di kepala, dan daya untuk merasa namanya al-qalb, berpusat di hati. Pendidikan yang benar harus menyentuh ketiga aspek tersebut, sehingga muncullah istilah at-tarbiyah al-aqliyah, melahirkan kecerdasan intelektual, at-tarbiyah al-qalbiyah, melahirkan kecerdasan spiritual dan emosional, dan at-tarbiyah al-jasmaniyah, artinya pendidikan jasmani melahirkan kesehatan jasmani. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi bab kedua yang berjudul Mengapa diperlukan perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi 2. Pertama, ayat-ayat Qur'aniyah. Dari sumber yang pertama ini muncullah berbagai disiplin ilmu, misalnya teologi, mistisisme, ilmu hukum, politik, ekonomi, perdata, pidana, dan lainnya. Kedua, ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah. Dari penelitian akal manusia terhadap rahasia alam ciptaan Allah ini, maka lahirlah ilmu-ilmu eksakta. Anda masih ingat, eksakta adalah bidang ilmu yang bersifat konkret, yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan percobaan, serta dapat dibuktikan dengan pasti.
Implementasi ilmu eksakta menghasilkan teknologi. Teknologi dalam tataran aksiologi jelas tidak bebas nilai. Demikian juga seni yang tidak bebas nilainya. Dalam tataran epistemologi, seni tidak bebas nilai sebab seni hakikatnya adalah ekspresi jiwa yang suci. Kesucian jiwa menghasilkan karya seni yang jernih, suci, dan indah. Tapi, tahukah Anda bahwa sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat Islam belum tentu Islami? Kita sebagai masyarakat dapat mengamati sendiri pola ekonomi di lingkungan sekitar Islam sehari-hari. Tolak ukuran Islami atau tidak Islami sebuah sistem ekonomi adalah riba dan gharar atau spekulasi di dalam prosesnya. Tolak ukur lain adalah gharar dan darar, merugikan orang lain dalam niat dan akadnya. Syafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi Islam, menjelaskan jenis-jenis riba sebagai berikut. Yang pertama, riba qard, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Kedua, riba jahiliyah, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Sama kayak rentenir sih. Yang ketiga, riba fadl, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang keempat, riba nasi'ah, penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Dalam masalah politik, perlu Anda sadari bahwa NKRI memang bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. NKRI adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Sistem demokrasi menjadi pilihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi segenap rakyat jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian. Nilai-nilai ilahiyah yang terkandung dalam fikih siasah disebut prinsip-prinsip siasah, sepertinya tidak lagi dijadikan etika dalam perpolitikan mereka. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam fikih siasah atau siasah Islam. Yang pertama ada al-amanah. Kekuasaan adalah amanah atau titipan, maksudnya titipan Tuhan. Amanah tidak bersifat permanen, tetapi sementara. Setiap yang diberi amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut kepemimpinannya dan rakyat yang dipimpinnya." Kedua, al-adalah. Kekuasaan harus didasarkan atas prinsip keadilan. Kekuasaan dalam pandangan Islam bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada al-hurriyah. Al-hurriyah artinya kemerdekaan dan kebebasan. Kekuasaan harus dibangun di atas dasar kemerdekaan dan kebebasan rakyat, yakni kemerdekaan dalam berserikat berpolitik dan dalam menyalurkan aspirasinya. Keempat ada al-musawah. Al-musawah artinya kesetaraan dan kesamaan. Siasah harus dibangun di atas fondasi kesamaan dan kesetaraan. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara dan juga berkedudukan sama di atas hukum. Yang kelima, tabadul al-ijtima. Tabadul al-ijtima artinya tanggung jawab sosial. Siasah tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Secara individual, kekuasaan merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan bagi para pelakunya, mewujudkan kesejahteraan bersama. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan bab 3 yang berjudul Menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya.
Hal ini secara historis dapat Anda lacak ketika dunia Islam unggul dalam iptek. Seperti pada zaman keemasan Islam itu terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, dan kemudian berkembang pula di Spanyol, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Akar-akar kemajuan yang dicapai umat Islam memang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu adalah wajib, kewajiban yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam realitas sekarang, Anda dapat menyaksikan bangsa-bangsa Muslim tertinggal dalam iptek, sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa Muslim. Mereka maju karena menguasai iptek, walaupun sebagian besar mereka tidak beriman. Ibnu Athaillah menyatakan, sesungguhnya Allah memberikan kemajuan materi kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan bab 4 yang berjudul Membangun Argumen tentang Kompatibel Islam dan Tantangan Modernisasi. Anda masih ingat bahwa modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, contohnya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dan dari primordial ke logis, itu ke logis ya, saya salah ketik, dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Karakteristik ajaran Islam di sini ada 5. Yang pertama, rasional. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. Dalam ajaran Islam, nalar mendapat tempat yang tinggi, sehingga salah satu cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis dari sisi matan dan sanad adalah sesuai dengan akal. Hadis yang sahih pasti rasional, sebaliknya, hadis yang tidak rasional itu menjadi indikator bahwa hadis itu tidak sahih. Yang kedua, ada sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Orang beragama, khususnya Islam, berarti ia hidup sesuai dengan fitrah. Sebaliknya, orang yang tidak beragama berarti menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrahnya. Yang ketiga, tidak mengandung kesulitan. Ajaran Islam tidak mengandung kesulitan dalam segala aspeknya. Sebaliknya, ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan kemanusiaan. Tidak ada aspek ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya di luar kemampuan manusia. Allah sendiri menyatakan, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang keempat, ada tidak mengandung banyak taklif. Ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban, karena kerangka dasar ajaran Islam hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikat, atau biasa disebut akhlak. Landasan ketiga pilar tadi adalah iman, Islam, dan ihsan. Secara keilmuan, ketiga pilar tadi dapat dipisahkan, yaitu dari akidah lahir ilmu akaid, ilmu tauhid, atau ilmu kalam, atau kolam. Yang kelima, bertahap. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Coba Anda buka kembali proses pengharaman minuman keras kepada masyarakat Arab, yang pada waktu itu minuman keras telah menjadi gaya hidup dan budaya mereka di sana. Secara bertahap, Islam menghentikannya dan akhirnya kebiasaan buruk itu ditinggalkan oleh masyarakat Arab secara bertahap pula dengan kesadaran penuh. Materi terakhir yang akan kita bahas memiliki judul mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi.
Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapitalis, pemodal, dan pekerja atau buruh. Sebaliknya, harus Anda akui bahwa industrialisasi membuka lapangan kerja yang sangat signifikan bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, tetapi industrialisasi juga menyingkirkan sebagian masyarakat yang minus pendidikan atau memiliki pendidikan yang tidak memadai. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi misalnya telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya, termasuk pola keberagamannya. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter. Secara real, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam memang agama yang secara potensial memiliki kemampuan menghadapi semua itu. Islam yang kafah memiliki doktrin yang jelas dalam teologis, dan dalam waktu yang bersamaan Islam memiliki fleksibilitas hukum dalam pengembangan dan memahami persoalan-persoalan masa kini. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program interpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama, program pertama adalah perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu dalam Al-Quran. Yang kedua, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. Tujuannya agar reorientasi berpikir secara objektif ini adalah untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita objektif. Kunto Wijoyo memberikan contoh ketentuan zakat. Secara subjektif, tujuan zakat memang diarahkan untuk pembersihan jiwa kita, akan tetapi sisi objektif tujuan zakat adalah tercapainya kesejahteraan sosial. Program ketiga adalah mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Selama ini kita cenderung lebih menafsirkan ayat-ayat Al-Quran pada level normatif dan kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka teori ilmu. Program keempat adalah mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Selama ini pemahaman kita mengenai kisah-kisah yang ditulis dalam Al-Quran cenderung sangat bersifat ahistoris. Padahal maksud Al-Quran menceritakan kisah-kisah itu adalah justru agar kita berpikir historis. Program kelima adalah merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Misalnya, Allah mengecam sirkulasi keuntungan hanya di sekitar orang-orang kaya saja. Secara spesifik, sebenarnya Islam mengecam monopoli dan oligopoli dalam kehidupan ekonomi politik. Ya, sampai di sini dulu materi yang telah saya berikan. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang telah menyimak materi yang telah saya buat. Mohon maaf atas kesalahan dan berbagai kekurangan yang saya perbuat selama saya membuat presentasi ini. Ya, sekali lagi terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.